Cerita ini terjadi pada tahun 2022, di mana kita itu ada aku, si Sam, Ilham, sama Bagus. Di mana kita merencanakan bepergian di salah satu tempat wisata di puncak, di pegunungan lah, di salah satu kota yang dijuluki dengan kota tahu bakso. Singkat cerita, kita sampai ke lokasi nih. Kita ketemu dengan penjaga villa sama kamar-kamar penginapan tersebut. Kita akhirnya sampai, aku sama si Sam menempati di kamar 01 dan Ilham sama Bagus di kamar 02. Berarti sewa 2 kamar ya? Ada 2 kamar. Dan terpisah ya? Iya, betul. Kita sampai lokasi sekitar jam 1:30 siang. Jam 1:30 siang. Akhirnya beberes, aku beresin barang saya sendiri, Ilham barangnya sendiri. Nah, jam 2 kan kita udah selesai beres-beres nih. Aku sama si Sam berencana mau jalan-jalan, rencana mau ke candi yang dekat dengan penginapan kan. Aku nawani sama si Ilham, nawarian, Ham ikut jalan nggak gitu. Nggak, masih banyak barang yang perlu dibereskan. Oke gitu. Nah, singkat cerita, aku sama si Sam akhirnya jalan ke candi tersebut. Berdua. Ilham sama Bagus nggak diajak. Terus? Nah, waktu kita mau ke candi, kita lihat nih tulisan kecil, namanya tulisannya itu tempat suci. Nah, akhirnya kita lihat, oh Sam, ada tempat sholat gitu, sekalian kita sholat karena kita belum sholat. Kita akhirnya ya wes yuk sholat sekalian, karena tempat sucinya tempatnya agak turun kan. Kita akhirnya turun. Di situ ada kayak gazebo kecil untuk sholat lah. Kita mikirnya ya mau sholat. Akhirnya kita istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol, bercanda, nggak ada orang sama sekali di situ. Nah, akhirnya kita sholat. Nah, setelah selesai sholat, pada salam terakhir, kok aku mencium bau dupa. Di situ mencium bau dupa. Ternyata setelah saya cari, ternyata memang ada dupa yang masih menyala dan ada bunga 7 rupa di situ. Tapi waktu pas awal sholat nggak ada ya, dupanya nggak tercium. Nggak tercium karena dekat kali ya, karena dekat waktu sholat jadi tercium. Nah, ya Sam juga udah tak kasih tahu, tapi ya kita ya masa bodoh lah kayak gitu kan, karena anak muda kan. Ya kita akhirnya bercanda, kentut di situ, kentut buat bercandaan, ketawa keras-keras. Akhirnya setelah di tempat itu, terus? Akhirnya setelah kita selesai bercanda, ketawa kan, kita kan berhenti ketawanya. Terus ternyata ada yang ngikut. Setelah kita berhenti, dia ngikut ketawa, suara cewek. Gitu. Jelas banget. Terus di kuping kananku, di kuping kirinya si Sam. Oh, di tengah-tengah. Di tengah-tengah, iya jelas banget. Terus. Akhirnya aku sama si Sam lihat-lihatan dong. Nah, setelah itu kita ya bodo amat gitu, kita guyonan lagi. Ya malah ketawanya itu malah buat bercandaan kita. Lebih kencang. Malah lebih kencang gitu. Terus? Ya mungkin suara kentut kali ya gitu kan. Ternyata setelah kita berhenti ketawa lagi, dia ketawa lagi lebih keras di belakang kita. Ngikutin lagi ketawanya. 2 kali hampir ketawa suaranya tuh sama gitu, cewek gitu. Padahal di situ sepi, nggak ada orang sama sekali, jauh dari orang-orang juga kan. Nah, akhirnya si Sam tiba-tiba lari, nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba lari. Nah, aku refleks ikut lari karena takut juga kan, kaget gitu. Akhirnya lari, kita naik ke atas lagi.
Setelah beberapa menit kita memberanikan diri untuk ngambil barang-barang kita yang masih tertinggal. Oh, jadi lari tuh enggak barang-barang tinggal semua. Tinggal semua, nyokor kita nggak pakai apa-apa. Jadi Nah, saking takutnya kali. iyalah pasti. Tiba-tiba ada suara. Terus? Akhirnya kita memberanikan diri, kita minta maaf, kita ucapkan salam. Akhirnya kita ngambil barang kita yang tertinggal, balik langsung ke kamar, nggak jadi ke candi. Waktu ngambil itu berarti udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nggak ada. Itu posisi udah aman gitu loh. Tapi kita nggak cerita sama Ilham sama si Bagus, kita nggak cerita. Terus singkat cerita, kita kan di situ kita balik itu sekitar jam 2:30. 2:30 balik. Enggak 2:30, hampir jam 3 lah. Jam 3 kita balik. Ilham sama si Bagus ternyata udah di kamar. Kita lihat udah istirahat. Ya udahlah, aku sama si Sam akhirnya istirahat, cuci kaki, kita istirahat, tidur. Bangun-bangun kita dibangunin sama Ilham itu jam 5:30. Belum terlalu gelap sih, cuman kita posisi belum sholat asar. Akhirnya kita sholat asar, kita wudhu dulu nih. Kita wudhu, jarak di tempat wudhu ke kamar itu jauh. Kita lewat jalan setapak itu kurang lebih sekitar 25 meteran. Akhirnya saya wudhu dulu kan. Di samping tempat wudhu itu ada banyak-banyak taman-taman bunga, taman-taman daun-daun gitu, banyak, bagus banget. Akhirnya aku wudhu, ada salah satu daun yang daunnya itu bergerak sendiri. Satu doang. Nggak ada angin. Nggak ada hujan, nggak ada petir, mas pokoknya itu aku ingat itu daun gelombang cinta. Daunnya kan besar ya. Yang gede itu kan. Itu goyang-goyang sendiri terus. Tapi aku merhatiin, tapi aku tetap nyelesain wudhu kan. Setelah aku selesai wudhu, Sisan wudhu gantian. Jadi wudhunya nggak bareng. Tetap. Tapi daun itu masih tetap gerak terus. Setelah Sam wudhu, tiba-tiba Sam langsung lari kabur. Ya aku ya refleks ya, akhirnya kabur lagi tuh, lari juga, kaget. Yo aku Sam nggak bilang ada apa nggak bilang, kita udah tahu pasti. Akhirnya kita sholat kita di teras, nggak sholat di kamar, nggak, kita sholat di teras karena udah saking takutnya. Setelah kita sholat, akhirnya kita makan malam. Kita bikin mie gitu kan sama Bagus. Kita bikin makan malam itu di kamar 02, di tempatnya Bagus sama Ilham. Setelah kita makan, setelah kita selesai sholat maghrib, sholat isya, setelah jam segitu kita nggak ada apa-apa, kita aman-aman aja. Nah setelah jam 7:30 kita merencanakan untuk hunting foto. Hunting foto di salah satu candi. Jadi malam-malam nih kita mau foto ke candi tersebut. Malah nekat ya, hunting foto malam-malam. Ya kita ya nggak mikir kayak gitu, nggak mikir kayak gitu. Kita mikirnya happy aja. Terus jam 8 kita berangkat sampai lokasi candi, karena kita kan candinya naik kan, nanjak kan. Sampai lokasi sekitar jam 9. Itu masih di area penginapan itu ya? Udah keluar jauh. Udah keluar jauh, kita udah jalan ke candi itu karena jauh, agak nanjak kan. Kita hampir 1 jam ke candi tersebut ya, karena kita berhenti, kita bercanda, kita foto-foto gitu. Setelah sampai candi, singkat cerita kita sampai candi ya hunting foto biasa ya, pakai ya namanya anak-anak muda kan. Nah terus singkat cerita kita udah selesai nih, kita selesai sekitar jam 10:30, jam 10:30. Kita selesai 10:30, akhirnya kita turun, kita kembali ke kamar. Nah setelah waktu kita kembali itu kan jalannya itu agak nanjak turun gitu loh, tapi banyak pohon-pohon pinus di situ. Berarti turunan lalu bawahnya hutan-hutan pinus. Iya betul. Nah waktu turun di salah satu hutan pinus itu aku lihat
ada putih-putih gitu. Pokoknya putih-putih kotor gitu loh. Putih enggak. Apa itu bentuknya putih-putih? Ya putih aja nggak terlalu, pokoknya aku nggak terlalu fokus. Oh kok ada itu ya, tapi aku nggak bilang sama teman-teman karena si Sam ya asik nyanyi, si Bagus asik nyanyi. Nah si Ilham itu dia suka foto-foto, terus aku bilang sama Ilham, Ham coba foto di hutan pinus sebelah kiri itu Ham gitu. Itu di arah si putih-putihnya itu ya? Iya tak suruh ke arah situ. Karena aku pas ngarahin itu posisi putih-putih itu masih di situ, masih ada di situ. Tapi si Ilham ini nggak ngelihat putih-putih itu. Aku nggak tahu. Ilham nggak ngomong. Terus Setelah difoto hasilnya nggak ada apa-apa, nggak ada putih-putih itu. Pokoknya los lah gitu, nggak ada apa-apa. dan dia nggak komen ada si putih-putihnya itu, nggak komen? Enggak, aku nggak tahu dia lihat apa enggak, dan aku nggak bilang. Nah singkat cerita, kan jalannya kan udah hampir agak melingkar gitu loh. Nah waktu mau agak melingkar tuh turunan melingkar. Iya muter. Nah terus terakhir kali sebelum lihat itu, makanya aku pengen lihat lagi gitu loh. Terakhir kali ternyata masih ada dan terlihat jelas muka si putih-putih itu. Ada mukanya tuh kayak hitam gitu lah, hitam. Atau bentuknya kayak pocong gitu ya? Hampir kayak pocong. Terus? Mukanya hitam kayak bonyok-bonyok gitu loh. Terus Wah aku langsung apa jenenge, kayak orang mau muntah, merinding. Tapi ya wes, aku ya tetap. kamu nggak cerita sama teman-teman? Enggak, aku diem aja. Nggak tahu mereka lihat apa enggak, aku nggak tahu. Pokoknya diem aja. Setelah itu kita sampai ke lokasi, ke kamar kita masing-masing. Aku balik ke kamar 01, Ilham balik ke kamar 02. Karena jarak kamar kita tuh agak jauh, sekitar 15 meteran lah. Nah sebelum masuk ke kamar 01, kamar aku sama si Sam, kok di dalam kayak bunyi orang mandi, bunyi air orang mandi gitu. Yo aku sama Sam sempat berhenti kan. Tapi kalian dengar, kita berdua dengar, dua-duanya dengar. Si Ilham sama si Bagus aku nggak tahu karena beda kamar, jaraknya juga jauh kan. Akhirnya Yosa, Sam tak buka, Bismillah, kita buka, nggak ada apa-apa di situ, nggak ada apa-apa sama sekali. Dan singkat cerita kita cuci tangan, cuci kaki, kita ke kasur, mainan HP itu sekitar jam 11:30 lah. 11:30 kita cuci kaki. Kita mainan HP udah agak lama sih, hampir jam 12 gitu, hampir jam 12 kan di situ ada jam ya, jadi kan bisa lihat. Jam 12 yuk Sam tidur, aku bilang itu, harus tidur. Mau matiin lampu kan. Mau matiin lampu, tiba-tiba ada barang jatuh di toilet. Tiba-tiba Sam keluar kamar. Ya aku kaget karena ditinggal lagi. Lari, refleks keluar kamar, langsung ke kamar 02, kamarnya Ilham sama si Bagus. Singkat cerita, kita akhirnya aku sama si Sam cerita semua, yang dari tempat suci sampai di candi aku lihat kayak gitu, semua kejadian tak ceritain semua sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi itu aku cerita semua. Ternyata si Ilham sama si Bagus juga ada kejadian yang aneh. Kita cerita semua di situ. Akhirnya jam 2 kita tidur. Sebelum tidur beberapa menit kemudian kita mencium bau kayak bau bakar-bakaran gitu loh. Bau apa? Kayak bau bakaran singkong, tau nggak sih? Singkong. Bau bakaran singkong. Aku sama si Ilham, kan aku tidurnya dempetan nih. Ham, cium sesuatu nggak?
udah nggak usah dibahas, kita cium semua kok. Akhirnya itu nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa. Setelah menjumpai itu nggak ada kejadian apa-apa. Kita tidur pulas karena udah capek, takut juga toh. Kita tiba-tiba kebangun jam 3 pagi, hampir jam setengah 4 lah. Ada yang ketok pintu kamar 02. Kamar 01 kan kosong ya, kita nggak tinggali. Kamar 02 tiba-tiba ada yang ketok pintu jam 3:10 kalau nggak salah. Ketok pintu, ketoknya pelan-pelan, nggak keras, itu nggak pelan tapi keras suaranya, tok tok gitu. Akhirnya aku sopo dilihat, karena Ilham kan yang dekat jendela. Akhirnya dilihat Ilham, alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Jadi di luar juga kosong karena kelihatan kabut semua di situ, kabut semua karena dingin juga. Akhirnya kita abaikan hal tersebut, kita tidur lagi, dan alhamdulillahnya kita kebangun alarm handphone menunjukkan waktu subuh. Karena subuh alarmnya kan jam 4:30 pagi ya, jadi kan kita masih ngerasa masih gelap, kita mau wudhu pun juga takut kalau mau jam segitu. Akhirnya kita tidur lagi, kita alarm lagi jam 5:30. Tidur nggak ada kejadian apa-apa, alhamdulillahnya. Jam 5:30 bangun, kita sholat bareng, kita wudhu bareng. Setelah selesai sholat, kita kayak ngerembuk. Diskusi ngobrol. Kamu kok kejadian kayak gini ya? Padahal kita di sini nggak sekali 2 kali, kita sering. Oh, sebelumnya pernah ke situ, tapi Iya, nggak pernah ada kejadian gitu. Tapi baru pertama kali ini dapat gangguan hal kayak gitu. Terus? Nah, akhirnya kita cerita apa nih yang membuat kita diganggu seperti ini. Apa nginjak sesuatu, apa nginjak sesajen, apa kencing sembarangan. Tapi nggak ada yang kencing sembarangan. Nggak ada sama sekali. Akhirnya si Sam keinget, apa gara-gara kita di tempat suci itu ya kita ketawa, kita kentut sembarangan, kita nggak pamitan, nggak izin gitu. Oh, yang pertama kali yang datang itu ya? Nah, kita akhirnya ngerembuk, ya pasti itu. Akhirnya kita bareng-bareng pagi-pagi ke tempat suci tersebut, kita minta maaf. Ke situ lagi kita minta maaf. Ya istilahnya sopan lah. Karena kita datang baik-baik, kita pulang juga harus baik-baik. Jadi biar kita mikirnya biar nggak ngikut sampai rumah gitu. Cari aman ya. Iya. Jadi ya pesan untuk saya pribadi, untuk kalian ya Langpit, dimanapun kalian berada, sopan santun dijaga. Iya Pak. Terus pamit minta izin itu wajib, penting. Kita kan punya feeling ya, tempat yang kita mau tempati, mau tempat kita untuk mau tongkrong, mau tempat untuk kita mau apapun itu, kalau feeling kita kok kayak horor ya gitu, kita harus pamit, itu pasti penting. Jadi di mana bumi diinjak, disitulah langit dijinjing. Nah, terima kasih.